Akhirnya tenda kapasitas 2 orang dari Daulagiri udah dirilis. Ini tenda Daulagiri Nova 2 dan banyak banget fitur-fitur dan bahkan konstruksi yang belum pernah gua temukan di brand lokal lainnya. Di akhir video akan gua sebutin juga kelebihan dan kekurangan dari tenda ini. Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Berhubung pemasangan tenda ini lumayan ribet, jadi kemungkinan video awal ini akan gua buat untuk tutorial pemasangan tenda Daulagiri Nova 2 ini. Tapi kalau emang lo ngerasa nggak perlu untuk cara pasangnya, lu skip aja langsung ke pembahasan tenda ini. Jadi ini untuk packaging tenda Nova 2 dan di sini packagingnya selalu unik dan memang selalu ada fungsinya karena memang di sini ada bakal-bakal yang memang nantinya berfungsi untuk mengkompres pouch tendanya. Jadi ini untuk tali webbingnya mengelilingi tendanya dan di sini ada handle bukanya dari sini. Kemarin tuh gue sempat upload Instastory nih, ada yang bilang sablonannya agak jelek di bagian pouchnya, tapi ini sih normal sih. Ada bintik-bintik aja tuh di per huruf-hurufnya. Sekarang kita akan bongkar tendanya. Jadi ini dibuka dulu untuk tali kompresi tadi, bukanya dari atas ini. Jadi ini bukan model pouch yang memang kayak dry bag itu yang di roll top, tapi ini diserut modenya. Oke. Ini yang udah dapetin. Jangan heran kalau di sini ada yang kotor-kotor karena ini gua lipat lagi tadi. Kan semalam udah gua berdiriin, gua pakai. Sekarang gua lipat lagi. Di sini lo dapetin frame. Di sini ada 3 bentangan frame sebetulnya. Karena untuk si frame ini tuh ada 3 batang frame. Jadi lo ngedapetin 3 batang frame di sini. Terus di sini ada pasak. Di sini ada 10 pasak kurang lebihnya. Lagi-lagi pasaknya kotor karena udah gua pakai semalam. Dan di sini ada 4 tali. Di sini ada footprint. Jadi tenda ini udah include footprint. Dan yang ini tentunya inner dan di sini ada outer. Seperti biasa, kita pasang untuk si footprintnya dulu. Nah, takutnya lu bingung hadap mana untuk footprintnya. Yang pertama, gua pastiin untuk yang sil-silan kayak gini tuh posisinya di atas. Karena ngikutin ini sih, kalau gue tuh ngikutin floor tenda, kalau lu ngeh ketika berada di dalam tenda, si floornya itu ketika ada sim-sil kayak gini posisinya pasti di atas, bukan di bawah ngadep tanah. Footprint ini tuh bentuknya tuh segi 5. Kenapa segi 5? Karena yang lebihan ini nantinya dijadikan sebagai teras footprint atau teras vestibul. Nah, patokannya tuh kayak gini aja. Di sini 4 tali-tali webbing ini harus lurus, ngebentuk kotak kayak gini nih. Nah, karena nanti posisi tendanya kan kotak yang ngadep kayak gini. Selanjutnya, gua pasang untuk innernya. Karena tenda ini punya 2 pintu, lu tinggal cari pintunya dulu buat patokan. Nih, gua udah nemuin pintunya. Yang pintu ini lurusan ke sana. Lurusan ke segi 5 yang ujung tadi. Gua sih semalam itu pasang si frame-nya dulu sih sebelum pasak. Gua coba dah. Tapi kalau emang lo mau masang pasak dulu, boleh juga sih biar nggak geser-geser gitu untuk si footprint dan innernya. Daulagiri itu sebetulnya sering ngasih fitur-fitur yang ngebantu untuk lu nantinya memasang tendanya. Salah satunya ini ada 3 warna. Ini bukan semata-mata biar keren aja ada 3 warna kayak gini, tetapi di innernya pun ada warna orange. Sini ada tali-tali webbing yang memang warnanya beda, warna orange, yang nantinya ini menunjukkan bahwa si frame orange ini harus disilangkan di sini. Jadi gua pasang dulu yang orange ini. Nah, di sini ada yang bagus nih. Di lubang untuk pemasangan frame-nya di sini ada yang berwarna merah ini. Ini pakai bahan yang bagus dan kuat juga. Ini biasanya gue temuin di tenda-tenda mahal dan di Daulagiri ini udah ada. Di sini ada satu fitur yang unik juga. Bisa lihat di sini. Untuk pemasangan hook ke frame tendanya ini berbeda dengan beberapa tenda yang pernah gue punya. Jadi tinggal lu giniin. Ini ngunci kiri kanan dan kemungkinannya kalau salah satunya patah atau rusak masih ada satu pengunciannya lagi dan memudahkan juga untuk membuka. Nanti tinggal diputer kayak gini aja. Biasanya kan kita harus maksa nih tangan kita untuk kebuka. Kalau ini tinggal diputer kayak gini, memudahkan untuk pemasangannya.
dipasang di ujung belakang sini, terus dicantolkan ke sini. Nah, di sini sama juga untuk si hooknya pakai model yang bagus kayak tadi. Oh, balik. Nah, yang terakhir ini, frame yang ketiga ini, ntar. Jangan lupa nih, posisinya harus di bawah. Oke. Sebetulnya hampir sama kayak tadi sih. Kalau tadi dari belakang ke depan, kalau ini dari depan ke belakang. Mungkin nantinya lu punya cara pasang yang lebih baik daripada gua. Takutnya cara gua ini ribet. Yang pasti sih lu harus bisa ngebaca posisi frame-nya aja dulu. Kesananya langsung mudah sih. Udah jadi. Nah gitu. Bisa dilihat untuk konstruksi frame yang ada di sini. Ini mengingatkan gua ke konstruksi tenda Gear Up Walker 2 kalau nggak salah. Model konstruksi frame-nya itu kayak gini. Dan ini keren sih, Daula Giri mau mengadopsi konstruksi di tenda Nova 2 ini. Selanjutnya ya langsung pasang pasak-pasaknya biar nambah kencang di bagian bawah. Sekalian gua kasih tahu nih tipe pasak yang dipakai. Ini bukan tipe Yestek. Gua pernah punya pengalaman jelek sih di pasak kayak gini. Di pasaknya Hillman Tour 2 model kayak gini juga kalau nggak salah, dan mudah bengkok. Kita lihat ini, karena kemarin gue pasang itu di permukaan tanah yang memang agak keras ya, jadi ketika dipaksa itu salah gue juga maksa, intinya mudah untuk patah di bagian kepalanya. Nah bener kan, tuh ini juga di bagian kepalanya udah mulai bengkok-bengkok, padahal ini permukaan tanahnya sebetulnya bisa dibilang nggak keras-keras banget sih. Ada yang lebih keras dibandingkan ini. Udah gua pasakin semua. Tadi agak berubah arahnya karena ada batu, jadi gini aja. Sekarang gua akan pasang untuk bagian outernya. Untuk pasang outernya sebetulnya ya tinggal cari tahu pintunya aja. Karena tenda ini tuh punya pintu depan belakang. Bebas lu mau jadiin depan mana, jadiin belakang mana. Jadi kalau emang lu udah menemukan pintu kayak gini, pintu itu selalu ditandai dengan list reflektif dan ada warna yang berbeda lah kayak gini. Pasang gini aja. Aduh, oh sejam 2 kali. Pasang dulu pengait yang ada di sini, di depan dan di belakang. Dan jangan lupa juga pasang tali-tali yang ada di sini. Biasanya ada tali sih. Mana nih? Nah ini. Oh di sini talinya tuh ini bagus sih. Jadi bukan pakai tali-tali yang memang kita harus menggunakan simpul lagi. Ini pakai velcro. Jadi kalau emang lu mau mengencangkan tinggal gini aja. Ya kayak gini. Wah ini bagus juga nih detailnya nih. Jadi di semua sudut pastiin kepasang ya. Nah, depan dong. Jadi kalau emang velcro tadi dipasang, jadi lurus itu pemasangannya. Yang terakhir, tinggal pasang deh di setiap sudut-sudut sini. Dan ini bukan pakai bakal yang seperti biasanya lu lihat. Untuk pemasangan bagian outer ke bagian innernya, di sini ada tali webbing yang enggak lebar, tapi kuat. Di sini bisa lu atur panjang atau pendeknya, dan di sini ada lubang. Lubang ini dicantol ke bagian frame bagian bawah. Yang tadi gue bilang di sini ada lebihan frame untuk mengencangkan atau untuk memasang outer ke bagian innernya. Tinggal lu tarik kayak gini aja. Jangan dulu dihabisin, seimbangin dulu, pasang di semua sudut. Di posisi hampir pol. Segini sih gue biasanya ini, udah kencang. Yang terakhir, lu pasang pintu depan dan pintu belakang sana. Jadi dibarengin, karena ini punya vestibul di bagian teras. Dibarengin kayak gini aja. Tapi posisi tali teras ini harus di bawah biar lu nggak repot nanti bukanya. Sekarang tinggal pasang pasak yang ada di depan, disatuin ya. Jadi ini ada tali elastis untuk vestibul sama outer, dibarengin kayak gini aja. Dan tenda ini wajib banget pasang tali-tali di bagian outer. Semua tenda pun wajib sih sebetulnya. Cuman untuk tenda ini lebih wajib lagi karena
di sini nggak ada tali nih, kelihatannya nih. Biasa kan ada tali kayak gini nih untuk menjauhkan outer ke bagian innernya. Ini nggak ada, jadi ini harus dipasang nih. Semoga nanti bisa ngebantu untuk ngejauhin ininya sih. Kalau untuk cara ngiket, simpul dan lain-lain, senyamannya aja lah. Kalau emang selama ini lo kuat, nggak pernah putus ya, lakuin itu aja. Dan untuk penguncian tali ini bukan pakai bahan aluminium, tapi pakai bahan plastik. Bahan plastik kayak gini sering macetnya sih. Dan mudah patah juga. Karena kita review ya pasang seadanya dulu. Kalau buat di gunung mah pasang sampai kuat. Udah beres tendanya. Keempat talinya udah gua pasang juga, udah gua rapihin per sudutnya. Di sini ada yang beda ya, di bawahnya tuh ada lebihan kain gitu. Dan nanti akan gua bahas ke bagian review tenda ini. Oke, sekarang gua akan ngebahas lebih detail spesifikasi dari tenda Dhaulagiri Nova 2 ini. Seperti namanya, ini kapasitas 2 orang. Dan kalau gua lihat di spesifikasi yang Dhaulagiri cantumkan sih up to 3 orang. Jadi ini memang idealnya 2 orang, tapi masih cukup untuk 3 orang. Nanti gua lihat di bagian dalam apakah nyamannya 2 orang atau memang bisa bertiga. Harganya ini 1.290.000. Harganya mirip dengan Big Adventure Tambora 2 sebetulnya. Harga-harga di 1,2 atau di 1,3. Dan tenda ini punya fitur-fitur yang menarik. Dan yang gua seneng dari Dhaulagiri adalah Dhaulagiri itu selalu ngasih desain-desain tenda dan model tenda itu yang memang tidak biasa. Seperti yang kita tahu kan, kalau tenda-tenda Big Adventure Tambora sama dengan tenda Wildseal Sembalun. Bahkan Sembalun Pro-nya pun mirip. Tenda-tenda frame fiberglass kayak Tendaki itu banyak juga di brand-brand lain. Tapi Dhaulagiri, semenjak kemarin gua nge-review tenda-tenda Dhaulagiri, kayak semacam Vertu X5 itu desainnya beda. Terus ada juga Mahika. Kalau Mahika sebetulnya fitur-fiturnya aja yang beda. Kalau untuk model tendanya ya sama dengan Quechua, Big Armor, terus ada dari Hike and Run juga. Nah, ini di tenda merek lokal kayaknya belum ada yang punya tenda model kayak gini. Bukan hanya tampilan luar yang berbeda, tapi dari konstruksi frame-nya pun di sini berbeda. Tapi memang bukan desain pionir dari Dhaulagiri untuk kayak gini. Ini kemungkinan sih ngambil referensi dari konstruksi luar. Dan pernah gua temukan juga di tenda Gear Up Walker 2 kalau nggak salah, konstruksi frame-nya model kayak gini. Dhaulagiri nunjukin keberaniannya untuk mengadopsi konstruksi tenda yang mungkin tidak banyak diadopsi oleh brand-brand lokal. Jadi gua semakin kagum kepada Dhaulagiri. Dan gue yakin juga ke depannya Dhaulagiri bukan sampai sini aja, dia bakal ngeluarin beberapa tenda yang memang masih belum dimiliki oleh brand-brand lokal. Unik lah untuk desain dan konstruksinya. Seperti yang lihat di sini langsung ada perbedaan yang mencolok. Dan di sini sebetulnya mungkin pernah lu lihat juga di beberapa tenda. Cuman lagi-lagi di brand lokal agak jarang yang mempunyai satu fitur ini. Nah ini. Jadi yang warna abu-abu ini menutup celah angin di sela-sela outer sebetulnya. Di brand luar yang memang tendanya dipakai ke gunung-gunung salju, ini dipakai juga lebihan kain kayak gini agar saljunya itu tidak masuk ke bagian dalam. Ya, untuk di iklim tropis kayak kita, untuk mengurangi cipratan air hujan biar nggak masuk ke dalam, atau mengurangi potensi angin juga biar nggak masuk ke celah outer. Biasanya kan di sini ada celah-celah outer tuh, sehingga angin itu mudah masuk. Ini ada lebihan kain untuk mengurangi hal tersebut. Itu salah satu fitur yang unik di sini. Nah, kenapa akhirnya gua pilih warna hijau? Karena untuk warna tenda ini kan ada 2 ya. Warna hijau ini dan warna abu-abu yang dikombinasikan dengan warna orange. Seperti yang lu lihat di tenda Mahika gua, dan kemarin tenda Vertu juga. Bahkan tenda Terra Pro, warnanya selalu abu-abu dan oranye. Dan gua bosan sebetulnya milih warna itu terus. Ketika gua ngelihat warna hijaunya ternyata menarik juga. Jadi gua putusin, oke, gua pilih warna hijau aja untuk tenda Nova 2 ini. Dan kalau lihat secara detail, di bahan yang dipakai di sini Dhaulagiri selalu pakai bahan yang tebal kayak gini. Ini pakai bahan 210T ripstop polyester dengan PU 3000 mm. Jadi ini bisa dibilang tenda yang memang badak ya, karena memang bahannya pun tebal, waterproof ratingnya pun tinggi, dan memang di sini udah ditambahkan ripstop juga. Tapi akhirnya berpengaruh kepada bobot tenda ini.
berat tenda ini tuh 3,3 kilo kurang lebihnya. Jadi wajar sebetulnya karena memang ketebalan bahan yang dipakai di bagian outer, walaupun sebetulnya angka 210T itu wajar. Cuman yang lebih tebal itu di bagian floornya, 250D. Nanti gua akan bahas lebih jauh tentang bagian floornya. Yang pasti di bagian outer tenda ini terasa tebal karena memang 210T dan waterproof ratingnya yang tadi gua sebutin 3000 mm. Angka yang sangat aman ketika lu mau pakai hujan-hujanan di curah gunung-gunung di Indonesia. Jangan khawatir, tenda ini udah mempunyai lapisan UPF 50 plus juga. Jadi rata-rata sih hampir semua tenda Daulagiri itu udah ada lapisan UPF 50 plus. Untuk apa? Seperti yang sering gua bilang, lapisan UPF 50 plus itu untuk mengurangi efek buruk dari paparan sinar matahari yang nantinya akan menyentuh ke kulit lo. Jadi ketika lu di dalam tenda ini, efek buruk dari matahari tersebut itu dilindungi oleh lapisan UPF 50 plus ini. Dan bagian penting juga dari outer tenda itu di bagian jahitan-jahitannya udah pakai simsil ya. Jadi di semua jahitan di bagian outernya udah full simsil. Jadi lubang-lubang bekas jarum jahitan yang kecil-kecil itu ya dipastikan udah ketutup oleh simsil ini. Karena memang ada aja tuh tenda yang tidak mempunyai simsil atau tidak disegel gitu di bagian jahitan outernya. Itu berpengaruh ketika nantinya hujan deras ya, lama-kelamaan sih akan rembes juga melalui lubang-lubang bekas jarum jahitan. Walaupun ada beberapa yang mengeklaim mereka mengakali dengan teknik jahitan atau penumpukan bahannya. Tapi gue pribadi tetap ngerasa pede ketika ada simsil di bagian jahitan-jahitannya. Seperti yang tadi lu lihat di pemasangan tenda, ini pakai frame aluminium alloy dan ada dua warna. Ada warna yang silver kayak gini, 2 batang. Terus ada yang berwarna orange. Yang berwarna orange itu di sebelah sini. Nah, ini beda ketebalan nih untuk diameternya nih. Yang warna orange ini untuk framenya lebih tebal sedikit. Beda beberapa mili aja. Kalau yang warna abu-abu tadi itu lebih kecil sedikit untuk diameternya. Jadi tenda Daulagiri rata-rata sekarang udah pakai frame aluminium alloy. Gue jarang ngeliat tenda Daulagiri memakai frame fiberglass, khususnya tenda-tenda yang baru ya. Nah, gua kasih tahu dikit nih untuk pemasangan outer ke bagian innernya. Takutnya tadi lu skip atau melewati tahap pemasangannya, gua kasih tahu sedikit karena di sini penting. Untuk pemasangan outer ke bagian innernya bukan pakai bakal gitu. Ini tipikal tenda-tenda mahal model kayak gini nih. Jadi dia tuh ada tali webbing dan di sini ada lubang untuk dimasukkan ujung frame tendanya. Pondasi kuatnya itu ya di bagian tali yang tipis tapi kuat ini. Pasak ini untuk memperkuat atau pondasi di bagian bawah tenda ini. Nah, ini model pasaknya, cuman model pasak kayak gini tuh mudah bengkok dan ini udah mau patah dan ada contoh yang udah patah. Nih, jadi pasak ini ketika menemukan permukaan yang agak keras mudah patah. Jadi harusnya sih enaknya sih pakai pasak yang Y-stack gitu, yang model tipe Y gitu sih. Dan lu ngedapetin 4 tali di sini. Talinya jangan sampai hilang. Karena memang untuk talinya ini hanya dikasih 4. Dan di sini di bagian pengencangan atau penguncian talinya ini bukan pakai bahan aluminium gitu. Jadi pakai bahan plastik. Jadi sebetulnya masih ada potensi untuk patah atau kadang suka macet-macet. Tapi sejauh ini sih aman. Nah, di sini ada satu bagian yang memang ngebuat gua khawatir sebetulnya di bagian sudut sini. Di bagian kanan dan kiri ini kan sebetulnya ini biasanya tuh suka ada tali yang mana tali ini nanti dibentangkan agar menjauhkan outer ke bagian innernya. Di sini sih nggak ada tali sama sekali nih. Jadi kemungkinannya nggak ada tarikan untuk kita menjauhkan dari outer ke bagian innernya. Jadi ketika nantinya kondisi hujan deras apalagi ya, terus di bagian outernya ini kondensasi, kemungkinannya sih bakal nempel ke bagian inner sini sih sebetulnya. Dan bagian inner ini nggak waterproof tentunya, hanya breathable aja. Ya nanti kita lihat ketika mungkin hujan apakah terjadi kondensasi atau enggak. Soalnya nanti bakal ada tekanan-tekanan dari sini. Walaupun kalau kita lihat ke bagian dalam, nanti di bagian dalam itu agak lumayan ada jeda lah, nggak nempel banget. Cuman itu kekhawatiran gua sih terhadap tidak adanya tarikan tali di bagian sini. Takutnya ada kondensasi dan nempel ke bagian inner dan nantinya mungkin disangkanya itu bocor. Di kanan dan kiri di sini ada ventilasi udara, ada penyanggahnya di sini. Dan untuk ventilasi udaranya ini kecil ya. Untuk mesnya itu kecil, nggak biasanya tuh kan gede tuh. Kecil aja untuk ventilasi udara di bagian outernya. Nanti kita lihat di bagian innernya. Ventilasi ini ada di kanan dan di kiri sini.
Sama aja sebetulnya, cuman karena memang konstruksi tenda ini unik ya, bukan tipe yang nyilang doang. Bentuk ventilasi udaranya pun nggak, segitiganya itu nggak sama sisi lah. Agak lebih lebar yang ini nih, untuk lebih panjang yang ini untuk si segitiga dari ventilasinya. Dan fitur yang terakhir adalah lebihan kain di semua sudut dari tenda ini. Ini salah satu fitur yang memang jarang dipakai di brand lokal khususnya. Bukan nggak ada, tapi jarang dipakai untuk fitur lebihan kain kayak gini. Fungsinya untuk apa? Sesuai deskripsi dari Daulagiri, fungsi dari lebihan kain ini sebetulnya untuk mengurangi cipratan air dari luar ketika nantinya hujan dan menutup celah outer untuk angin masuk. Biasanya kan di sini tuh punya celah gede untuk angin masuk, tapi ketika ada lebihan kain kayak gini, mengurangi potensi angin masuk ke bagian innernya. Dan lebihan kain kayak gini sering gue lihat di tenda-tenda luar negeri yang dipakai di gunung-gunung es. Untuk mengurangi salju tidak masuk ke bagian dalam itu ya, tenda-tenda luar negeri yang dipakai ke gunung-gunung salju biasanya pakai tenda yang mempunyai lebihan kain kayak gini. Ya kalau untuk di iklim tropis kayak di Indonesia kayak gini ya, untuk mengurangi cipratan air dan angin aja sih sejauh ini yang gua rasain. Itu untuk di bagian luarnya. Sekarang kita ngebahas ke bagian dalamnya. Tenda ini ada 2 pintu, bebas lu mau menganggap ini pintu depan boleh atau menganggap ini pintu belakang boleh, karena nggak ada yang beda. Depan sama belakang sama aja. Nah biar kelihatan, gua buka deh pintu yang sebelah sini biar lebih jelas. Karena di sini ada fitur yang mungkin menjadi ciri khas ya dari tenda-tenda Daulagiri, yaitu adanya footprint vestibul di bagian depan dan di bagian belakang. Jadi ketika kemarin gua nge-review tenda Vertu X5, tenda Mahika, tenda Terra Pro 4, semuanya itu ditambahkan footprint di bagian vestibulnya atau di bagian terasnya. Ini pun dikasih untuk lebihan kain di bagian footprintnya. Yang lo lihat di pemasangan tenda tadi, footprint ini ngebentuknya itu kayak segi 6. Sorry, tadi gue bilangnya segi 5 ya, segi 6. Nah, kenapa segi 6 padahal tendanya ini segi 4? Dua sudutnya itu berfungsi untuk teras di bagian depan dan di bagian belakang. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu kelebihan yang berguna banget. Tapi di satu sisi ya perlu terbiasa aja. Kadang suka keinjak-injak itu, apalagi musim hujan ya, mungkin ini bakal sering kotor. Apalagi nanti kalau emang masak ya mau nggak mau mending mundurin aja atau dilipat aja karena takut bolong kena api nantinya. Yang pasti tenda ini di bagian depannya, di bagian terasnya dikasih footprint di bagian terasnya. Sekarang kita akan ngebahas di bagian dalamnya. Di bagian dalam ini ada kombinasi 2 bahan. Yang pertama pakai bahan mesh di bagian atas ini, yang kedua pakai bahan 210T ripstop polyester juga, tapi tanpa PU. Kalau di atas itu menggunakan PU, ini tanpa PU, jadi ini lebih ke breathable sebetulnya. Tapi tetap ada ripstopnya di sini. Dan di sini ada 2 lapis pintu. Lapisan pintu yang pertama itu menggunakan bahan mesh. Dan pembukaannya itu bisa sampai habis kayak gini sih. Biasanya kan pembukaan pintu tenda itu hanya sampai atas sini, 3 lipat. Kalau ini bisa sampai habis kayak gini. Lapisan kedua di sini menggunakan bahan 210T ripstop polyester tadi. Di sini kenapa akhirnya ada 2 pintu? Ya tinggal menyesuaikan kondisi di lapangan sebetulnya. Kalau memang kondisi di lapangan itu lagi dingin, ya gua sarankan sih tutup untuk pintu yang ripstop polyester ini untuk mengurangi celah angin masuk. Tapi kalau emang lu butuh sirkulasi udara yang besar, tapi nggak mau serangga masuk atau nggak mau mungkin dedaunan masuk, pakai aja lapisan pintu yang berbahan mesh ini. Lu ngedapetin di sini sirkulasi udara yang gede di bagian pintunya. Sekarang gue lipat dulu untuk pintunya karena kita akan ngebahas ke bagian dalam tenda ini. Oke, gue udah di dalam dan gue sekarang akan ngebahas komposisi inner di bagian tenda ini. Komposisinya itu hampir 30% bahan 210T polyester tadi dan 70%-nya itu mesh. Nah, ini agak beda nih dengan tenda-tenda yang sebelumnya. Tenda Mahika Vertu 2 itu rata-rata hampir 80% itu pakai bahan yang tahan angin. Ini hampir 70% justru pakai bahan mesh. Dan untungnya bahan 210T polyester tadi
itu agak tinggi posisinya nih. Bisa lihat di bagian kanan sini agak tinggi, dan di bagian kiri sini agak tinggi, dan di bagian pintu pun sama, agak tinggi juga, dan di bagian pintunya ya full bahan polyester kalau emang lu mau pakai lapisan yang polyesternya. Nah, ini nantinya mungkin akan terasa beda kondisinya sih menurut prediksi gua dengan tenda-tenda Vertu 5 tadi, karena memang kita ngelihat komposisinya. Gua sering lah pakai tenda dengan komposisi kayak gini, ketika memang ada angin kencang ya agak kerasa tuh angin yang masuk. Untungnya tenda ini ada lebihan kain yang tadi, itu diharapkannya sih bisa ngebantu tuh untuk mengurangi celah angin biar nggak masuk ke bagian tenda ini. Jadi bedanya dengan tenda-tenda lain ya itu, walaupun tenda ini sebetulnya bahan meshnya itu komposisinya banyak, tapi Daulagiri memikirkan itu sehingga menambahkan kain di semua sudut di celah outer bawah, karena angin kan kemungkinan masuk lewat bawah situ. Dan ketika nantinya lu tidur pun, misalnya tidur kayak gini nih, posisi kain polyesternya ini lebih tinggi nih dibandingkan kepala lu atau badan lu. Jadi angin yang nantinya akan langsung menerpa kalau memang lolos ya dari lebihan kain itu, ya tetap ada perlindungan kedua, yaitu di bagian bahan 210T polyester. Dan gue lagi nyari saku-sakunya. Oke, di sini ada beberapa saku. Ini ada yang unik nih. Jadi di bagian Oke. Di bagian dalam tenda ini ada beberapa bagian yang unik yang lagi-lagi dipikirkan secara detail oleh Daulagiri. Yang pertama, di teras depan ada gantungan lampu tenda. Di bagian tengah tentunya harus ada gantungan lampu tenda. Dan di bagian belakang ada gantungan lampu tenda lagi. Jadi gantungan lampu tenda di bagian teras itu jarang dipasang oleh brand-brand lain. Dan Daulagiri tahu itu akan berguna mungkin ya. Dan memang berguna, jadi dipasang. Yang kedua, kalau memang lu punya lampu tenda yang tidak bisa digantung ya, di sini ada bahan mesh seperti pocket. Tapi ini nantinya selain difungsikan sebagai pocket, kalau memang lu mau menyimpan headlamp mungkin di sini yang difungsikan sebagai lampu tenda bisa juga, atau lampu tenda yang kotak yang ditidurkan gitu bisa juga. Jadi intinya di bagian atas ini ada pocket yang nantinya lu bisa gunakan sebagai penyimpanan barang atau untuk lampu tenda. Di bagian belakang sini ada pocket yang gede juga. Nah, pocket ini ada dua, di atas dan di bawah. Sebetulnya ini nanti akan kepake oleh pelipatan pintu ini. Karena pintu dari Daulagiri ini tuh tidak dilipat. Kan biasanya dilipat terus dicantol. Kalau ini sih dimasukin kayak gini modelnya nih. Nah, ya kalau gua sih cukup ya pakai satu pocket aja untuk melipat pintunya. Jadi satu pocket atas ini bisa gua fungsikan sebagai penyimpanan barang-barang. Dan di sini juga sama, persis kayak yang gua tunjukin ini. Dan untuk kapasitas 2 orang ya cukup tentunya. Di sini ada 2 pocket yang kosong dan ada ekstra pocket di bagian atas sini. Sekarang gua akan kasih tahu dulu untuk ukurannya. Jadi untuk lebarnya nih, lebarnya ini 220 cm. Jadi lu nggak dipastikan tidak bakal melipat kaki lu ketika tidur di sini. Karena untuk lebarnya itu 220 cm. Jadi tinggal lu pilih aja tidurnya mau kepala di sini atau kepala di sini. Nah, untuk panjang ke depan nih ini 140 cm. Nah, tadi kan gua bilang tuh di deskripsi produknya itu Daulagiri bilang di sini up to 3 orang. Gue coba tidur di sini. Satu lagi tidur di sini. Sebetulnya bisa sih. Kalau memang badannya kecil-kecil, tapi kalau gue pribadi sih nggak bakal dipaksain buat 3 orang. Ini cukup buat 2 orang aja, biar untuk sisa celahnya itu buat penyimpanan barang-barang pribadi aja sih sebetulnya. Untuk panjang teras depan ataupun teras belakang ini masing-masing di 80 cm. Untuk tingginya ini di 110 cm. Ini salah satu tenda yang pendek menurut gua, karena ada beberapa tenda gunung itu yang 135 cm, ada yang 120, ada yang 115, ini 110. Jadi 110 cm untuk tinggi dari tenda ini. Ini lumayan ceper lah untuk tendanya. Di bagian lantainya ini kerasa lebih tebal sih. Biasanya untuk tenda-tenda dengan frame aluminium alloy dengan bahan-bahan yang ringan kayak gini sih
Di bagian bawahnya pun terasa tipis. Kalau ini sih ngerasa pede pakainya karena memang di sini tebal. Ini pakai bahan Oxford 250D dengan waterproof rating atau PU itu di 3000 mm. Jadi di bagian atas ada PU, di bagian lantainya pun ada PU dengan ketebalan yang ngebuat gua pede sih sebetulnya. Walaupun ini tanpa ripstop ya, tapi bahan dasarnya pun udah tebal karena 250D. Bahkan di bagian footprintnya lebih tipis nih dibandingkan di bagian floor tenda ini. Dan footprintnya ini gua nggak nemu speknya sih. Nanti gua tulis kalau gua nemu. Karena biasanya ditulis tuh untuk nama bahan dan waterproof ratingnya. Tadi sih gua belum nemu, jadi untuk footprint ini lebih tipis dibandingkan bahan floor dari tenda ini. Gue mau meyakinkan diri lagi nih ngelihat jeda antara outer dan inner ini. Jeda inner dan outer ini sih nggak jauh-jauh amat sebetulnya. Yang tadi gue bilang, di bagian luarnya itu nggak ada tali untuk kita jauhkan bagian outernya ke bagian inner. Jadi gue sih tetap di keyakinan ada kekhawatiran untuk nempel ketika outernya itu kondensasi, dan kondensasinya itu nanti kayaknya akan nempel ke bagian inner di bagian kiri dan di bagian kanan, karena nggak bisa kita jauhin. Biasanya itu ada tali untuk menjauhkan outer ke bagian innernya. Sekarang gua ngomongin kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama tentunya angka PU di sini 3000 mm dan udah ada lapisan UPF 50+. 3000 mm ini untuk waterproof ratingnya sangat-sangat aman ketika nantinya lu mau menggunakan tenda ini di curah hujan di gunung-gunung di Indonesia, karena angkanya ini tinggi banget. Angka PU 800 mm, 1000 mm itu aja udah sangat-sangat aman. Apalagi ini 3000 mm untuk waterproof ratingnya. Dan yang tadi gua bahas, di sini udah ada lapisan UPF 50+. Kelebihan berikutnya, jangan khawatir, tenda ini udah pakai frame aluminium alloy, ada 3 batang, dan di sini udah full sim seal juga di semua jahitan di bagian outernya. Biasanya kan yang sering patah itu atau rentan patah itu ya frame fiberglass. Kalau ini biasanya tidak langsung patah, tapi bengkok dulu untuk frame aluminium alloy ini. Ya jaga-jaga kan untuk ketika nantinya di atas gunung ada angin kencang atau badai, ya seenggaknya frame aluminium alloy ini lebih kuat lah dibandingkan frame fiberglass. Dan udah full sim seal juga di sini. Karena di bagian outer ini ada pola ya yang dijahit, dan lubang-lubang kecil bekas jarum jahitan itu perlu ditutup sebetulnya, dan di sini udah ditutup oleh segel karena hampir semua jahitan yang ada di bagian outernya udah full sim seal. Kelebihan yang berikutnya, tenda ini udah include footprint vestibulnya. Jadi tenda-tenda model kayak gini yang terasnya mini-mini kayak gini sebetulnya banyak dipunyai di beberapa tenda di brand-brand lokal. Tapi jarang yang ngasih footprint vestibul di bagian terasnya. Jadi ini salah satu poin penting. Dan sebetulnya nggak aneh sih ketika Dhaulagiri ini ngasih vestibul. Soalnya sekarang Dhaulagiri lagi rajin-rajinnya, hampir di semua tenda terbarunya itu ya udah include footprint di bagian terasnya atau di bagian vestibulnya. Kelebihan berikutnya di bagian detail-detail yang diperhatikan oleh Dhaulagiri, dan lagi-lagi belum gua lihat di brand lain. Yang pertama, di bagian dalamnya itu ada 3 gantungan lampu tenda. Karena biasanya yang difokuskan oleh brand-brand lain itu ya lampu tenda itu di bagian tengah aja. Tapi Dhaulagiri nggak sampai situ untuk inovasinya. Di bagian depan dan bagian belakang itu ada gantungan lampu tenda juga. Kelebihan yang berikutnya, di bagian sudut-sudut celah angin masuk melalui bawah dari outer itu ditutup oleh kain lebihan kayak gini. Jadi Dhaulagiri ngasih lebihan kain kayak gini untuk mengurangi cipratan air ketika hujan dan angin yang nantinya akan masuk melalui celah outer. Nah biasanya kan angin tuh masuk lewat celah outer. Kalau ini udah ditutup, harapannya ini akan mengurangi potensi angin yang akan masuk ke dalam nantinya. Kelebihan yang berikutnya, desain dari tenda ini berbeda dengan brand-brand lokal. Di brand lokal kayaknya gue belum pernah nemuin tenda model kayak gini. Dan di bagian dalamnya itu ada extra pocket di bagian atas. Dan kalau gue hitung sih pocketnya sebetulnya banyak. Cuman ada yang kepake untuk melipat pintu tendanya. Tapi masing-masing orang ini, yang mana 2 orang yang nantinya di dalam, masih dapat pocket masing-masing 1. Tapi di bagian atasnya ada 1 extra pocket. Sekarang gue akan ngomongin kekurangan yang ada di tenda ini. Perlu lu pertimbangkan untuk berat dari tenda ini, karena
berat tenda ini tuh setara berat tenda kapasitas 4 orang sebetulnya. Gue pernah ngecek tenda Big Adventure yang kapasitas 4 itu beratnya ada yang 2,8 kilo atau 2,9 kilo. Enggak lebih dari 3 kilo beratnya. Ini kapasitas 2 beratnya kurang lebih 3,3 kilo. Jadi perlu lu jadikan pertimbangan berat total dari tenda ini. Itu beratnya udah plus dengan footprint ya. Karena memang di sini tendanya itu ketika lu beli itu lu dapat tenda plus footprintnya juga. Kekurangan yang berikutnya yang tadi gua langsung tunjukin, gua punya pengalaman jelek terhadap model pasak yang dipakai di sini dan terbukti. Tadi ada yang udah bengkok pasaknya dan ada yang sampai patah untuk kepala pasaknya. Jadi pasak yang ada di sini kemungkinan nanti mungkin akan gua ganti dengan tipe pasak yang lebih kuat sih. Kalau ini kemungkinan ya lama-kelamaan akan habis satu persatu nih untuk kepalanya. Kalau lu menemukan permukaan tanah yang memang keras kayak gini. Karena kalau di gunung itu kan ada yang permukaan tanahnya itu keras, batu, ada yang tanah juga tapi yang bisa memudahkan kita untuk melakukan pengetukan pasaknya. Kekurangan yang berikutnya ketika gua baca di deskripsi tenda ini yang ditulis oleh Daulagiri, yang mana kapasitasnya 2 orang tapi up to 3 orang. Setelah gua coba di dalam sih memang cukup untuk 3 orang, tapi cukup aja, tapi tidak nyaman sih kalau gue pribadi. Jadi tetap gue saranin tenda ini sih nyamannya di 2 orang aja, sehingga ketika ada celah yang kosong pun itu dimanfaatkan untuk penyimpanan barang aja. Dan kekurangan yang terakhir yang tadi gue khawatirkan sebetulnya di bagian kanan dan kiri ini tidak ada tali untuk gue tarik untuk menjauhkan outer ke bagian innernya. Takutnya sih ketika nantinya hujan deras nih, ini kan ketekan terus nih ketika hujan deras. Hujan deras itu biasanya menyebabkan outernya itu terjadi kondensasi, ada embun di bagian lapisan dalamnya. Takutnya embun itu nempel ke bagian inner dan inner itu kan biasanya tidak waterproof. Jadi kemungkinan akan tembus ke bagian tempat kita tidur nantinya. Ada kelebihan dan kekurangan yang gua kasih tahu ke lu semua, jadi tinggal lu pertimbangkan aja. Kalau emang lu suka dengan tenda ini salah satu tenda dengan finishing terniat sih menurut gua. Daulagiri sangat berani untuk mengeluarkan tenda ini dengan konstruksi tenda yang beda dan dengan beberapa fitur yang ditambahkan di sini. Kalau suka dengan tenda ini, lu sikat aja. Udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Kalau suka dengan video ini silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.